Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan menyeramkan yang menarik buat didengerin. Hari ini, gue mau bahas tentang cerita seorang dokter yang kerja di rumah sakit jiwa yang ngalamin kejadian aneh karena pasiennya hilang satu persatu secara misterius. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa buat subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like video ini kalau kalian udah siap dengerin cerita serem kita kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Rizal, seorang dokter muda yang baru lulus dari universitas, merasa gugup saat pertama kali menginjakan kaki di rumah sakit jiwa yang terletak di pinggiran kota. Rumah sakit itu tampak sepi dan suram, dengan bangunan-bangunan tua yang bercat kusam. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab. Rizal biasa mendengar suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Rizal telah ditugaskan di rumah sakit itu selama 1 tahun, dan ia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa tidak nyaman dengan suasana di rumah sakit itu. Ia juga mendengar rumor bahwa rumah sakit itu memiliki sejarah kelam. Namun, ia mencoba untuk mengabaikannya dan berfokus pada tugasnya. Ia tidak tahu bahwa dia telah memasuki neraka yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Rizal mulai bekerja di rumah sakit jiwa itu pada hari berikutnya. Ia bertemu dengan kepala dokter, seorang pria parubaya yang dingin dan tidak ramah. Kepala dokter itu memberi Rizal tugas untuk merawat pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan yang parah. Rizal mulai mengunjungi pasien-pasiennya. Ia menemukan bahwa sebagian besar pasien memiliki gangguan kejiwaan yang parah, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan depresi berat. Pasien-pasien itu sering mengalami halusinasi, delusi, dan perilaku yang tidak terkendali. Rizal berusaha untuk berkomunikasi dengan pasien-pasiennya, tetapi itu tidak mudah. Pasien-pasiennya itu sering tidak bisa memahami apa yang Rizal katakan, dan mereka sering berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Rizal juga menemukan bahwa pasien-pasien itu sering diisolasi dari dunia luar. Mereka tidak boleh menerima kunjungan dari keluarga ataupun teman. Selain pasien-pasiennya, Rizal juga memperhatikan perilaku beberapa staf rumah sakit. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kepala dokter, perawat, dan penjaga keamanan. Kepala dokter itu sering terlihat gelisah dan tertutup. Perawat-perawat itu sering bersikap kasar dan tidak ramah. Dan penjaga keamanan itu sering terlihat mengawasi Rizal dengan curiga. Rizal mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit itu. Saat itu, Rizal sedang memeriksa pasien-pasiennya. Kemudian ia mendengar kabar bahwa Rina, salah satu pasiennya, telah menghilang. Rina adalah seorang wanita muda yang menderita skizofrenia. Ia sering mengalami halusinasi dan delusi, tetapi ia adalah pasien yang baik dan patuh. Rizal pergi menemui kepala dokter untuk menanyakan tentang Rina. Kepala dokter mengatakan
bahwa Rina telah dipindahkan ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Rizal tidak percaya pada cerita itu. Ia tahu bahwa Rina adalah pasien yang penting baginya, dan ia bertekad untuk menemukannya. Rizal mulai menyelidiki kasus tersebut. Ia berbicara dengan perawat-perawat yang merawat Rina. Mereka mengatakan bahwa Rina menghilang pada malam hari. Mereka tidak melihat siapapun yang masuk atau keluar dari kamar Rina. Rizal juga berbicara dengan para penjaga keamanan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak melihat apapun yang mencurigakan pada malam Rina hilang. Rizal mencoba menyelidiki kasus ini lebih lanjut, tetapi ia mendapat halangan dari staf rumah sakit. Mereka menutup-nutupi kejadian itu dan mencoba untuk mencegah Rizal melanjutkan penyelidikannya. Tetapi Rizal tidak menyerah. Ia bertekad untuk menemukan Rina dan mengungkap kebenarannya. Saat Rizal sedang berpatroli di koridor rumah sakit, dia bertemu dengan seorang pasien lain, seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang pria parubaya yang menderita skizofrenia. Ia sering mengalami halusinasi dan delusi, tetapi ia adalah orang yang baik dan ramah. Rizal dan Budi mulai mengobrol, dan Rizal segera menyadari bahwa Budi adalah orang yang berbeda dari pasien-pasien lain di rumah sakit itu. Budi memiliki mata yang jernih dan pandangan yang tajam. Dan ia berbicara dengan nada yang meyakinkan. Budi bercerita kepada Rizal bahwa ia bisa melihat hal-hal gaib. Ia mengatakan bahwa rumah sakit itu dikuasai oleh hantu-hantu yang membunuh pasien satu persatu. Rizal awalnya tidak percaya pada cerita Budi, tetapi ia mulai berpikir bahwa mungkin ada benarnya. Ia telah melihat beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan di rumah sakit itu, seperti suara-suara aneh dan penampakan sosok yang tidak jelas. Budi juga mengatakan kepada Rizal bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang bersembunyi di ruang bawah tanah rumah sakit. Ia mengatakan bahwa sesuatu itu adalah sumber dari semua kejahatan yang terjadi di rumah sakit itu. Rizal tidak tahu harus percaya atau tidak pada cerita Budi, tetapi ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Ia mulai menyelidiki ruang bawah tanah rumah sakit. Ia tahu bahwa ruang bawah tanah adalah kuncinya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara masuk ke sana. Suatu malam, Rizal menunggu hingga semua staf rumah sakit tertidur. Ia kemudian menyelinap ke ruang bawah tanah melalui pintu belakang. Ruang bawah tanah itu gelap dan dingin. Rizal menggunakan senternya untuk menerangi jalannya. Ia berjalan menyusuri koridor yang panjang dan sempit. Dan ia segera menemukan sesuatu yang aneh. Di dinding koridor, Rizal melihat bekas-bekas darah. Ia juga melihat alat-alat medis yang aneh dan tak biasa. Rizal mulai curiga bahwa ruang bawah tanah itu bukan tempat yang biasa. Rizal terus berjalan, dan ia akhirnya sampai di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja operasi yang dipenuhi dengan peralatan medis. Rizal tahu
bahwa ia telah menemukan tempat eksperimen medis yang tidak manusiawi. Rizal melihat sekeliling ruangan dan ia menemukan beberapa pasien yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Pasien-pasien itu terlihat lemah dan pucat, dan mereka memiliki luka-luka di tubuh mereka. Rizal mendekati salah satu pasien, dan ia mendengar pasien itu berbisik pelan. Pasien itu mengatakan bahwa ia telah diculik oleh staf rumah sakit, dan ia telah dipaksa untuk menjalani eksperimen medis. Rizal bertanya kepada pasien itu tentang Rina, dan pasien itu mengatakan bahwa Rina adalah salah satu korban dari eksperimen tersebut. Rina telah dibunuh dan tubuhnya telah dipotong-potong. Rizal merasa ngeri mendengar cerita pasien itu. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan kejahatan yang terjadi di rumah sakit itu. Rizal segera mengambil ponselnya dan mulai merekam video dari apa yang ia lihat. Ia ingin memiliki bukti yang bisa digunakan untuk mengungkap kebenaran. Rizal kemudian berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Tapi kakinya terasa berat. Ia sudah kehabisan nafas dan jantungnya berdebar kencang. Pada saat bersamaan, ternyata seseorang mengetahui keberadaan Rizal di ruang bawah tanah itu. Kemudian mengejar Rizal dengan cepat. Rizal tidak bisa kabur karena satu-satunya pintu keluar sudah terkunci rapat. Ia hanya bisa berharap bahwa ada celah di mana ia bisa bersembunyi. Ia berlari ke arah jendela kecil berjeruji di dekat pintu. Jendela itu tampak kecil, tapi itu satu-satunya harapan. Rizal meraih jeruji jendela dan memanjat. Ia berusaha keras untuk meraih tepi jendela, tapi tangannya terlalu lelah. Tiba-tiba, seseorang di belakangnya meraih bahunya dan menyeretnya turun. Rizal terjatuh ke lantai dan kepalanya dibenturkan ke dinding dengan keras. Dan akhirnya Rizal pun pingsan. Ketika Rizal sadar kembali, ia sudah berada di laboratorium bawah tanah. Dia terkejut melihat kepala dokter dan stafnya berdiri di depannya. "Akhirnya," kata kepala dokter, "kau sudah bangun." Rizal menatap kepala dokter dengan tatapan marah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya. Kepala dokter itu hanya tersenyum, tapi senyumannya itu tampak menyeramkan. Dia mengatakan bahwa semua kejadian aneh dan hilangnya pasien di rumah sakit itu adalah perbuatan dia dan para stafnya. Kepala dokter dan stafnya melakukan eksperimen medis yang mengerikan dan melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang sakit jiwa. Dan yang paling sadis, mereka menghabisi para pasien itu dan mengambil organ tubuhnya untuk dijual secara ilegal. Rizal mencoba kabur, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tubuhnya sudah diikat dengan kencang. Saat itu, dia melihat Budi yang masih hidup di sana dan mencoba untuk meminta tolong. Namun Budi menolak dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Budi juga salah satu komplotan dari kepala dokter jahat itu dan mengatakan bahwa ia telah menipu Rizal sejak awal. Budi mengatakan bahwa ia adalah mata-mata yang ditugaskan oleh kepala dokter
untuk mengawasi Rizal dan memastikan bahwa ia tidak mengganggu rencana mereka. Budi juga mengatakan bahwa ia adalah orang yang membunuh Rina. Kemudian Rizal merasakan tubuhnya disayat-sayat dan darahnya mengucur. Ia berusaha untuk tidak menjerit, tetapi rasa sakitnya begitu menyiksa. Ia melihat Budi berdiri di sampingnya. Budi hanya tertawa melihat Rizal menderita. Rizal kembali menjerit ketika pisau tajam itu menusuk jantungnya. Ia merasakan tubuhnya mati perlahan-lahan. Dan akhirnya organ tubuh Rizal dipotong dan dijual secara ilegal. Rizal menjadi korban berikutnya dari kekejaman kepala dokter dan stafnya di rumah sakit jiwa itu. Nah, itu dia cerita serem yang bisa gue bawain kali ini guys. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung tekan tombolnya dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita mistis yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di kisah misteri berikutnya. Selamat tinggal.